subscribe gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini insyaallah Bapak akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum belajar, malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat dalam belajarnya. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, kali ini Bapak akan membahas mengenai mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Baik, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, bagus. Baik, kita lanjutkan. Pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah mengenal pekerjaan atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, mata pencaharian bangsa Arab yaitu adalah pertanian. Sebagian besar tanah di Jazirah Arab adalah padang pasir. Hanya sedikit lahan yang dapat digunakan untuk bercocok tanam atau bertani. Sebagian besar daerahnya yang padang pasir, yakni udaranya yang panas serta tanahnya yang gersang dan tandus. Lembah-lembah yang ada di padang pasir itu ada yang subur. Di sana ada mata air yang mengalir di tengah padang pasir yang disebut dengan oase. Di tempat itulah masyarakat Arab menggunakan lembah itu sebagai lahan bercocok tanam. Mereka mulai menanami gandum, sayuran, dan buah-buahan. Daerah yang subur di Jazirah Arab itu adalah di Taif ya. Tempat ini merupakan daerah utama penghasil kebutuhan pangan bagi bangsa Arab dan sekitarnya. Jenis pekerjaan ini biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kemudian yang kedua, mata pencaharian bangsa Arab yakni adalah peternakan. Bagi bangsa Arab, peternakan adalah pekerjaan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang mereka. Dengan menekuni pekerjaan ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berupa susu, daging, dan kulitnya. Binatang ternak yang mereka pelihara adalah domba, kambing, dan unta. Mereka mengembalakan ternaknya dalam jumlah yang banyak dan serta berpindah-pindah tempat. Mereka mencari padang rumput yang subur dan sumber air. Apabila sudah habis, mereka akan pindah ke lembah lainnya. Jenis pekerjaan ini biasanya banyak dilakukan oleh penduduk Arab pedalaman atau suku Baduy. Mata pencaharian yang ketiga yakni adalah perdagangan. Mata pencahari utama bangsa Arab pada waktu itu adalah berdagang. Ada juga yang bertani, berkebun, berternak domba dan unta, serta menambang emas. Secara umum, perekonomian dikuasai oleh kelompok orang-orang yang kuat. Suku yang memiliki kemampuan perang yang baiklah yang lebih makmur dibandingkan suku yang lemah. Mereka berkuasa dan menentukan segala sesuatu bagi suku yang lemah. Kaum pedagang memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang pemberani. Mereka membeli hasil bumi yang dihasilkan oleh kaum petani. Mereka juga membeli hewan ternak dari para peternak. Mereka menjualnya ke negeri-negeri yang jauh seperti Syam, Yaman, atau Habasyah. Dari negeri-negeri tersebut, mereka membeli barang kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka.
Baiklah anak-anak, yang akan dibahas selanjutnya adalah tata cara berdagang bangsa Arab. Bangsa Arab dikenal sebagai pedagang yang giat bekerja. Mereka berdagang hingga ke negeri-negeri di luar Jazirah Arab seperti Syam, Yaman, Habasyah, Mesir, dan Sudan. Mereka membawa barang dagangannya berupa minyak wangi, kerajinan kulit, barang logam, kain sutra, dan sebagainya. Sepulang berdagang, mereka membawa barang-barang dagangannya lagi, antara lain gandum, minyak zaitun, dan pakaian untuk dijual di Mekah. Dalam menjalankan usaha dagangannya, bangsa Arab menggunakan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kerjasama dengan cara bagi hasil. Kerjasama seperti ini dilakukan oleh dua pihak. Satu pihak adalah orang yang memiliki dagangan, sedangkan pihak lain adalah orang yang menjalankan dagangannya tersebut. Keuntungan dibagi di antara mereka berdua. Cara berdagang seperti ini pernah dijalankan oleh Nabi kita, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW dengan Khadijah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menjalankan dagangan yang dimiliki oleh Khadijah. Kemudian yang kedua, yakni berdagang dengan berombongan atau kafilah. Kafilah adalah sebuah rombongan dalam jumlah yang besar. Beberapa perdagangan berkumpul membentuk kafilah. Mereka dikawal oleh beberapa tentara untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Kafilah ini biasanya menggunakan unta untuk mengangkut barang dagangannya. Mereka berjalan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Kemudian yang ketiga, yakni mengatur waktu perjalanan. Untuk berhasil meraih keuntungan, bangsa Arab biasanya menentukan hari yang tepat untuk pergi berdagang. Kebiasaan berdagang masyarakat Arab tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Quraisy, Al-Quraisy maksudnya ya. Dalam surah itu dijelaskan bahwa masyarakat Arab pergi berdagang pada musim panas dan musim dingin. Pada musim panas, masyarakat Arab berdagang ke negeri Syam. Pada musim dingin, mereka berdagang ke Yaman. Dengan penentuan waktu yang tepat, mereka berhasil meraih keuntungan yang besar. Bagi bangsa Arab, perdagangan merupakan sarana yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar-pasar Arab yang terkenal pada saat itu seperti pasar Uqaz, pasar Zilmazaz, dan pasar Majinnah. Demikianlah keadaan masyarakat Arab sebelum datang Islam, anak-anak. Ya, masyarakat saat ini di wilayah Arab ditentukan atau ditemukannya minyak bumi dalam jumlah yang besar. Minyak bumi tersebut ditambang dan diekspor ke berbagai negara. Akhirnya negara-negara Arab menjadi makmur dan kaya raya seperti saat ini. Baiklah anak-anak, itulah tadi sekilas tentang pelajaran SKI mengenai mata pencaharian bangsa Arab dan juga tata cara berdagang bangsa Arab. Jadi kalian harus ketahui ya, bahwa mata pencaharian bangsa Arab yang pertama adalah pertanian, yang kedua peternakan, dan yang ketiga adalah perdagangan. Kemudian tata cara berdagang bangsa Arab yang pertama yaitu kerjasama dengan cara bagi hasil. Yang kedua, berdagang dengan berombongan atau kafilah. Dan yang ketiga, mengatur waktu perjalanan. Baiklah anak-anak, materi kali ini mungkin cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.